Shalom, pemirsa, Bapak Ibu dimanapun berada. Kita bertemu kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat, di mana untuk minggu ini kita sudah tiba kepada pembahasan pelajaran yang keempat, di mana judul daripada pembahasan pelajaran Sekolah Sabat kita adalah membagikan misi Allah. Pemirsa yang kami kasihi, siaran ini kami sampaikan dari studio Voice of Seven, Jalan Tanjung Anom nomor 7, dari kantor Conference Jawa Kawasan Timur, Surabaya. Dan kami senang bila mana Bapak Ibu rindu untuk dilayani, dapat menghubungi nomor WA yang tertera di layar pemirsa semuanya. Mungkin membutuhkan doa, pelayanan, dan juga belajar lebih lengkap akan firman Tuhan, bisa menghubungi nomor tersebut dan tim kami akan membantu Bapak Ibu pemirsa semuanya. Pemirsa, siaran ini terselenggara atas kerjasama Departemen Komunikasi dan Sekolah Sabat dari Conference Jawa Kawasan Timur. Sebelum kita berdoa, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Yang pertama adalah Pendeta Del Sompotan di sebelah kanan saya. Selamat pagi Pendeta. Beliau adalah Gembala Jemaat Tanjung Anom, Surabaya. Dan narasumber yang kedua adalah Pendeta Romi Nelwan. Beliau adalah Gembala Jemaat dari Jemaat Gresik dan Jemaat Tandes. Kita puji Tuhan, kita dapat belajar bersama-sama dari pelajaran kita untuk minggu ini. Kita akan berdoa, Pendeta Del akan pimpin dalam doa. Mari kita satu dalam doa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan sorga, terpujilah namamu oleh karena kasih dan kemurahan-Mu yang selalu kami rasakan dalam kehidupan kami. Pada saat ini kami akan membahas pelajaran Sekolah Sabat. Kiranya Tuhan akan memberkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, menyertai kami agar pelajaran ini boleh mendatangkan berkat rohani, bukan hanya bagi kami yang membawakannya, tapi bagi pemirsa yang menyaksikan pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Sebelum kedua narasumber ini memberikan penjelasan pelajaran kita, saya ingin membacakan dari ayat hafalan yang penulis buku kita sudah berikan, yaitu terdapat dalam Yohanes 13 ayat 34 dan 35. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Pelajaran kita untuk minggu ini memberitakan misi Allah, dikatakan dalam ayat inti inilah bagaimana kita saling mengasihi. Dan diberikan satu contoh teladan dari hamba Tuhan, yaitu Abraham. Namun penjelasannya, Pendeta Del akan mendahului memberikan penjelasan terhadap pelajaran kita. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta Sim Haji. Pemirsa yang dikasihi Tuhan, dalam pelajaran Sekolah Sabat kita ini yang judulnya membagikan misi Allah, mengambil satu contoh pelajaran dari Abraham, di mana Abraham mau untuk terlibat secara pribadi dalam pekerjaan Tuhan atau dalam misi Allah. Ini tercermin dari kejadian yang ditulis dalam Kejadian pasal 18, di mana di sana kita lihat ada cerita bagaimana Abraham ini dia menjadi juru kabar Allah. Dia terlibat di dalam membagikan misi Allah. Dan ini memang sudah benar, karena di dalam Amos 3 ayat 7 disampaikan bahwa sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya, yaitu para nabi. Kejadian 18 ini menceritakan tentang kisah Sodom dan Gomora sebenarnya.
lewat kisah ini kita akan melihat bagaimana Abraham itu terlibat di dalam membagikan misi Allah. Bagaimana Abraham melibatkan diri dalam membagikan misi Allah. Kita akan lihat juga bagaimana persiapan yang dibuat oleh Abraham. Atau di dalam bahasa pelajaran sekolah sahabat ini, apa kualitas pribadi, kualitas iman pribadi dari Abraham yang membuat dia siap untuk membagikan misi Allah ini. Nah, di dalam pelajaran sekolah sahabat ini disebutkan ada 3 kualitas spiritual dari Abraham, yaitu yang pertama keramah tamahan, yang kedua adalah kasih, dan yang ketiga adalah doa. Dengan memiliki 3 kualitas spiritual ini, maka Abraham kemudian membagikan misi Allah yang dituliskan di dalam Kejadian 18. Nah, diharapkan setelah kita melihat apa kualitas spiritual dari Abraham ini, lalu kita menduplikasi itu, maka kita siap juga untuk menjadi pribadi-pribadi yang mau membagikan misi Allah. Mari kita lihat kualitas spiritual yang pertama, dari Abraham, yaitu keramah tamahan. Kita ketahui bersama bahwa di dalam Kejadian 18 ada cerita datang, disebutkan pelajaran sekolah sahabat ini 3 pelancong ya, di padang gurun yang panas di mana Abraham ada di sana. Lalu Abraham tidak kenal mereka, tetapi Abraham punya roh keramah tamahan. Di tempat yang begitu panas tentunya akan menyulitkan dia juga ketika dia akan memberikan pertolongan kepada 3 orang yang sementara juga dalam perjalanan ini. Tetapi karena roh keramah tamahan, di sinilah ujiannya. Ada tantangan, tetapi Abraham tetap memelihara roh keramah tamahan. Dia mempersilahkan 3 pelancong itu untuk masuk ke kemahnya. Bahkan dia menyediakan air, dia menyediakan makanan atau roti, dia menjamu mereka dengan baik. Ini adalah salah satu bentuk keramah tamahan, contoh ketika Abraham bertemu dengan orang-orang yang ada di dalam Kejadian 18. Yang mana kita ketahui bersama bahwa ini adalah utusan-utusan sorga sebenarnya yang datang untuk menemui Abraham. Dan dari keramah tamahan ini kita bisa ambil pelajaran bahwa di dalam kehidupan kita, aplikasinya dalam kehidupan kita untuk membagikan misi Allah itu, maka yang pertama kita harus ramah. Ya, ramah itu mungkin bisa dilihat dari wajah kita yang senyum. Ramah itu mungkin bisa dilihat juga dari gesture kita yang menerima orang lain, siapapun itu, bertemu di mana saja kita welcome dengan orang lain, di gereja kita, di keluarga kita, di rumah kita. Ini merupakan pintu pembuka untuk kita dapat membagikan misi Allah itu. Dan di samping itu, apa yang Abraham lakukan juga adalah dia rela untuk membagikan sesuatu yang ada pada dia. Dia rela untuk menyampaikan air minum, dia rela untuk menyampaikan makanan atau roti, untuk menjamu orang-orang yang sebenarnya dia tidak kenal. Tetapi Abraham mau melakukan itu. Pertanyaan bagi kita, apakah kita mau bermurah hati untuk orang-orang yang mungkin membutuhkan pertolongan kita, yang mana itu adalah jembatan untuk kita dapat membagikan misi Allah kepada mereka. Yang kedua, kualitas spiritual dari Abraham adalah dia memiliki kasih kepada semua orang. Bahkan orang yang dia tidak kenal sekalipun. Kalau kita lihat Kejadian 18, ini adalah kisah Sodom dan Gomora. Orang-orang Sodom dan Gomora yang mau dibinasakan oleh Tuhan tidak dikenal oleh Abraham. Tetapi dia menunjukkan kasih. Dia membela mereka dalam tanda kutip. Dia membela mereka di hadapan Tuhan. Bahkan Abraham mau untuk menolong orang-orang yang tidak dia kenal ini. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, di dalam kehidupan kita, jangan kita membeda-bedakan suku, ras, bahasa. Abraham tidak melakukan itu. Orang-orang Sodom, dia tetap mendoakan. Dia tetap menyatakan kasihnya. Lewat memperdulikan, lewat dialog pembelaan terhadap malaikat-malaikat Tuhan yang diutus untuk menyampaikan kabar bahwa Sodom dan Gomora akan dibinasakan. Abraham menunjukkan kasihnya dengan cara yang demikian. Apakah kita juga dapat menunjukkan kasih kita dengan cara yang demikian, tanpa membeda-bedakan, tanpa melihat latar belakangnya, bahkan tanpa melihat seberdosa apapun orang ini? Kita mau tetap untuk menolong, menunjukkan kasih kita. Apakah kita seperti itu? Apakah pribadi kita, gereja kita, keluarga kita seperti itu? Ini menjadi satu pelajaran berharga bagi kita untuk membagikan misi Allah. Kita perlu untuk menunjukkan kasih kepada semua orang tanpa
memandang latar belakangnya. Dan yang ketiga, kualitas spiritual dari Abraham adalah dia memiliki roh yang suka berdoa. Bayangkan, di dalam Kejadian 18 ketika terjadi dialog antara Abraham dengan utusan-utusan ini, Abraham tawar-menawar. Dan bahkan Abraham jatuh pada kesimpulan dia harus berdoa untuk orang-orang Sodom dan Gomora supaya terhindar dari bencana. Dia rela untuk mendoakan. Dia punya roh untuk mendoakan. Antara dia dan orang-orang Sodom dan Gomora tidak ada hubungan apapun, tapi dia rela menjadi pribadi yang mau menjadi perantara, mengadakan doa perantara untuk orang-orang ini. Dan ini juga penting ketika kita mau membagikan misi Allah. Kita harus tekun berdoa, berdoa kepada Tuhan, bahkan mengantarai orang-orang yang akan kita injili, orang-orang berdosa yang akan kita injili, berdoa pada Tuhan sebelum kita membagikan misi Tuhan Allah ini. Saya kira ini 3 pelajaran awal dari pelajaran sekolah sahabat kita sepanjang pekan ini tentang 3 kualitas spiritual yang hebat dari Abraham yang boleh menginspirasi kita untuk kita membagikan misi Tuhan kepada sesama kita. Ya, Pendeta Del, terima kasih. Ada satu yang ingin saya tanyakan, bagaimana pendapat pendeta. Pelajaran kita mengatakan bahwa kemanapun Abraham ini dan keluarganya berkemah, dia pasti mendirikan mezbah. Mezbah adalah bagaimana bentuk hubungan mereka dengan Tuhan dalam doa pagi dan petang kepada Tuhan. Dan kalau waktu mereka pindah dari lokasi itu, pindah kemah, itu mezbah akan ditinggal. Dan mereka akan bangun mezbah baru lagi di tempat di mana mereka berkemah. Tapi yang menjadi satu pelajaran adalah mezbah yang ditinggalkan itu akan menjadi berkat bagi siapa yang melewati tempat itu. Bahwa mereka tahu bahwa di sini ada seorang yang sudah melakukan penyembahan kepada Tuhan, dan bahkan dikatakan banyak orang mengenal Tuhan oleh karena mezbah yang ditinggalkan oleh Abraham ini. Ya. Tentunya ini kan cerita di Alkitab. Ya. Bagaimana dengan kehidupan kita sekarang? Mungkin Pendeta Del bisa memberikan satu contoh bagaimana orang bisa melihat mengenal Tuhan daripada peribadatan kita, kan begitu ya. Silakan Pendeta. Terima kasih Pendeta Sinu Haji, ini pertanyaan yang sangat bagus. Bagaimana kita meninggalkan satu jejak yang baik. Berkaca dari pengalaman Abraham, disampaikan oleh Sinu Haji, ketika dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia mendirikan mezbah. Ya. Dan mezbah ini adalah identifikasi rohani dari kualitas iman dari Abraham. Dan ketika orang kemudian datang singgah di tempat itu, ketika mereka melihat mezbah itu, maka mereka langsung ingat Tuhan. Nah, aplikasi dalam kehidupan kita setiap hari. Apakah kita meninggalkan jejak-jejak rohani di mana saja kita berada? Contohnya, saat ini kita gembala jemaat di jemaat ini setempat. Apakah kita ada meninggalkan nilai-nilai rohani di sana? Atau kita sementara mengerjakan pekerjaan rohani di sana? Pendeta Sinu Haji sekarang Direktur Sekolah Sahabat. Apa yang dilakukan di sana? Apakah ada jejak-jejak rohani yang bagus yang bisa dicontoh oleh orang lain? Dalam pribadi kita, pelayanan, membagikan kebenaran Injil, apakah ada terobosan-terobosan baru yang dapat kita lakukan untuk menjadi inspirasi bagi orang lain? Dan jangan lupa, mempersiapkan diri untuk membagikan Injil ini merupakan persiapan spiritual pribadi. Jadi kita harus tekun, harus setia secara pribadi, supaya kita bisa layak untuk membagikan Injil itu. Apakah kita membaca firman Tuhan secara teratur, kita berdoa secara teratur, kita pun ikut ibadah secara teratur. Nilai-nilai rohani yang tercermin dari kehidupan kita sehari-hari adalah jejak-jejak rohani. Sama seperti Abraham, dia berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, dia meninggalkan mezbah di sana. Ketika orang melihat mezbah itu, mereka mampu untuk menyadari bahwa ada Tuhan. Ada Tuhannya Abraham yang pernah singgah di sini. Ada Tuhan yang menolong Abraham. Abraham merupakan pribadi yang selalu berserah kepada Tuhan. Saya kira ini penting juga di dalam kehidupan kita sekarang ini, untuk kita boleh meninggalkan jejak-jejak rohani yang baik di mana saja kita berada, utamanya dalam membagikan misi Tuhan ini. Saya kira demikian. Oke, terima kasih Pendeta Del untuk pemaparan bagian pertama pelajaran kita. Pemirsa yang kami kasihi, kita sudah mendengarkan tadi bagaimana Pendeta Del menjelaskan awal cerita tentang Nabi Abraham dalam pelayanan, di mana Tuhan memilih memanggil
Abraham dan keluarganya untuk menjadi pembawa misi. Dan itulah rencana Tuhan bagi kita, untuk membawa misi yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kepada orang lain di mana kita berada. Dan Abraham sudah meninggalkan jejak. Pendeta tadi sudah sampaikan bagaimana Abraham meninggalkan jejak dimanapun dia berada. Saya pikir kita sebagai umat-umat Tuhan, mungkin kita tinggal di kota A atau dipindahkan tugas ke kota B, orang akan mengenal Yesus dalam kehidupan kita, dalam pekerjaan kita dimanapun kita berada. Untuk melengkapi pelajaran kita sepanjang minggu ini, Pendeta Romi akan melengkapi dari pelajaran ini. Kami berikan kesempatan, Pendeta. Berbicara mengenai Abraham, tentu bukan sebuah kebetulan dia berada di tempat itu dalam situasi yang sudah dibicarakan tadi. Tapi kita lihat bahwa dalam Kejadian pasal yang ke-12, Tuhan sudah memberikan perintah kepada Abraham untuk meninggalkan tempat kelahirannya ke tempat di mana Abraham itu sendiri tidak tahu. Dalam perjalanan ini kita mengetahui bahwa Abraham punya tanggung jawab yang sangat besar terhadap keluarganya, terlebih Lot. Kualitas kehidupan Lot sebenarnya tidak jauh berbeda dengan Abraham. Sama-sama orang baik, bahkan memiliki posisi yang terhormat di masyarakat. Buktinya mereka itu berada di pintu gerbang untuk menangani segala persoalan-persoalan yang ada dalam masyarakat pada waktu itu. Hanya saja persoalannya adalah begini, apakah Abraham hanya tertarik kepada keselamatan Lot, tidak tertarik kepada keselamatan orang-orang yang ada di Sodom dan Gomora? Tentu tidak. Adalah sebuah jawaban yang terlalu naif untuk kita boleh renungkan kalau Abraham hanya memikirkan Lot. Ini juga memberikan satu pandangan kepada kita bahwa adalah penting untuk juga menyelamatkan keluarga kita, tetapi jangan mengabaikan orang lain. Abraham tidak mengabaikan Lot. Buktinya di dalam kitab Kejadian pasal 18, di sana kita melihat setelah Abraham bertemu dengan 3 orang malaikat, 2 orang malaikat melanjutkan perjalanan untuk memberikan teguran, nasihat, bahkan ajakan supaya Abraham keluar dari kota yang jahat itu. Tetapi kenyataannya Abrahamlah yang memberikan tawar-menawar supaya kota itu diselamatkan. Kalau ada 50 Tuhan di sana orang benar, apakah engkau akan selamatkan? Sampai kepada batas yang terakhir, yang mungkin bagi Abraham itu adalah angka keluarga yang ada di rumah Lot itu sendiri, yang mewakili umat-umat Tuhan yang dapat membuat semua orang Sodom Gomora bisa selamat. Tetapi kenyataannya tidak. 4 orang yang keluar, 3 yang selamat. Lot dan 2 orang anaknya. Jadi di sini kita lihat bahwa Abraham terlibat kepada rencana keselamatan Sodom dan Gomora. Tetapi kenapa mereka binasa? Pilihan. Kembali kepada pilihan. Tidak semua orang akan selamat. Itu sebabnya Yohanes 3:16. Ya, di situ dikatakan karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, ya menyelamatkan, tapi hanya barang siapa yang percaya. Lot, anak-anaknya adalah orang-orang yang mengambil keputusan itu untuk keluar, itu pun oleh karena desakan daripada Tuhan melalui perantaraan para malaikat. Jadi di sini kita lihat peran daripada Abraham itu sangat besar. Abraham bukan hanya menyelamatkan Lot dari koalisi kerajaan-kerajaan timur yang begitu besar kekuasaannya pada waktu itu, hanya mengirimkan orang-orang terbaik 318 orang, itu sangat kecil jumlahnya. Tetapi dia sangat dihormati oleh kemenangan dan membuat Lot selamat. Kali ini juga, sekalipun dia tidak langsung berada di lokasi di kota Sodom dan Gomora, tetapi dia terlibat terhadap keselamatan. Persoalannya adalah tidak ada lagi cerita tentang Lot setelah peristiwa-peristiwa itu. Yang ada adalah cerita siapa? Abraham. Kenapa? Karena dia berjalan di dalam misi Allah. Jadi kehidupan kita punya pilihan di dalam kehidupan kita. Kalau kita menerima dengan rendah hati apa yang menjadi kehendak Allah dalam kehidupan kita, maka cerita kita tidak akan berakhir di dunia, tapi cerita kita akan berlanjut di mana? Kerajaan surga. Nah, persoalan berikutnya adalah berbicara tentang misi Abraham. Abraham tentu adalah orang yang dekat dengan Tuhan. Kalau dia tidak dekat dengan Tuhan, maka apa yang Pendeta Del sampaikan tadi, dia suka berdoa, sifat keramah tamahan dan sebagainya, tentu tidak akan dia lakukan. Tentu itu tidak akan menjadi bagian karakternya. Kenapa? Lot saja
Dia berusaha untuk mencari tanah yang terbaik. Bahkan mereka berdebat untuk tanah yang terbaik. Tapi bagi Abraham, tanah yang terbaik itu bukan di dunia. Bukan di Sodom Gomora, tapi di sorga. Jadi banyak orang mungkin tidak mau menginjil sekarang karena memikirkan tanah. Memikirkan hal-hal dunia. Jadi sekarang ini adalah waktu di mana kita boleh memikirkan bahwa tanah yang sesungguhnya harus menjadi bagian kita adalah di sorga. Jadi Abraham adalah seorang yang dekat dengan Allah. Ketika Tuhan berbicara kepada dia, dia dengar. Dia tidak memikirkan keuntungan dalam kehidupan pribadi yang dia peroleh sebagai satu orang yang dekat dengan Tuhan atau keluarga yang dekat dengan Tuhan. Tapi dia punya pandangan, keyakinan yang kokoh bahwa Tuhan tahu yang terbaik untuk dia. Itu sebabnya kita percaya Abraham disebut sebagai bapa segala orang percaya. Tidak tahu apapun yang terjadi ke depan, tapi dia percaya apa kata-kata Tuhan. Mungkin juga harus demikian dengan kita. Kita tidak harus peduli dengan apa yang akan terjadi ke depan. Tapi kalau kita percaya kata-kata Tuhan, itulah yang terbaik buat kita dalam menjalankan misi Allah. Pendeta Romi, kita tahu bagaimana Abraham ini meninggalkan kenyamanan di kampungnya, meninggalkan harta bendanya, keluarga besarnya untuk melaksanakan misi daripada Tuhan, kan begitu ya. Nah, dan kita tahu bagaimana panggilan itu dilakukan oleh Abraham. Kemudian pendeta juga tadi sudah menyinggung tentang doa Abraham atau Abraham sebagai pengantara antara Allah dan keselamatan bagi umat-umat yang ada di Sodom dan Gomora. Bahkan sampai tawar-menawar, kalau tidak salah 10 ya. Kalau ada 10 saja yang bertobat, maka akan diselamatkan kota ini. Artinya dari 10 orang bisa menyelamatkan satu kota yang tidak tahu apa-apa, kan begitu. Tapi ternyata tidak. Begini kita bisa melihat bagaimana susahnya untuk menobatkan seseorang. Tapi tentunya seperti pertanyaan saya dengan pendeta Del tadi, ini kan cerita Abraham yang sudah berlalu. Bagaimana dengan kita sekarang? Bagaimana Tuhan memanggil kita sekarang untuk menyampaikan misi itu dengan tantangan-tantangan yang ada, dengan panggilan yang ada seperti Abraham. Mungkin pendeta Romi bisa memberikan untuk kita sekarang ini, aplikasi untuk kita sekarang ini ya, ini yang penting kan. Silakan. Apakah pengalaman Abraham akan terulang secara supranatural dalam kehidupan kita secara pribadi? Kita tidak tahu, ada orang yang punya pengalaman seperti itu ketika Tuhan panggil. Tetapi secara umum kita mengerti bahwa Yesus sendiri sudah pernah berkata, karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa itu murid. Dia berbicara bukan kepada orang lain, dia berbicara kepada murid-muridnya. Dia berbicara kepada orang yang telah membangun hubungan dengannya. Jadi kepada kita semua yang telah membangun hubungan keselamatan di dalam Tuhan, apa yang menjadi misi Allah kepada Abraham juga diteruskan kepada kita. Kita punya tanggung jawab untuk melanjutkan. Tapi persoalannya adalah bukan bagaimana cara kita menerima misi Allah, tapi bagaimana cara kita membagikan misi Allah itu. Kita punya message dari Tuhan. Tapi kalau kita tidak punya karakter seperti Abraham, suka berdoa, punya keramah tamahan, punya kasih, kita akan sulit. Ya, kita akan sulit. Bagaimana kita mengasihi seseorang yang benci sama kita? Ya akan lebih sulit lagi. Itu sebabnya pertama-tama kita harus pahami bahwa untuk menjalankan misi ini, kita harus tahu dari siapa kita menerimanya. Ketika kita menerimanya, kita harus mendengar suaranya, kita harus membangun hubungan. Dan kita harus tunduk tanpa harus memikirkan kenyamanan apa yang terjadi. Karena ya jujur saja, siapa yang tidak menginginkan kenyamanan? Ya kita pun pendeta pasti menginginkan kenyamanan. Itu sebabnya panggilan misi ini adalah sebuah panggilan melampaui nalar logika kita. Karena apa yang kita lakukan bukan untuk menyenangkan diri kita, tapi menyenangkan Tuhan dan membawa keselamatan, kebaikan kepada banyak orang. Oke, terima kasih Pendeta Romi dan Pendeta Del. Pemirsa yang kami kasihi, kita tadi sudah mendengarkan dari kedua narasumber kita pemaparan yang diberikan. Namun ada beberapa hal yang ingin saya ulangi, adalah bagaimana Tuhan tidak memandang jumlah untuk menyelamatkan. Biar sedikit pun Tuhan menyelamatkan. Tentunya kita juga sebagai umat Tuhan dalam menyampaikan misi daripada Allah tidak memandang jumlah tentunya ya. Kemudian pelajaran kita juga mengatakan bahwa bila selama orang itu masih hidup, masih ada kesempatan untuk bertobat. Dan inilah yang dilakukan oleh Abraham untuk kota Sodom dan Gomora. Walaupun semua tergantung, Pendeta Romi katakan pilihannya, orang itu tidak mau memilih untuk selamat.
tapi misi pekerjaan sudah dilakukan oleh Tuhan melalui Abraham sebagai perantara pada saat ini. Dan tentunya ini juga menjadi misi kita sekarang, tidak memandang soal jumlah, tidak memandang soal siapapun dia, karena misi Tuhan adalah untuk menyelamatkan semua manusia. Dan kiranya ini menjadi misi kita juga untuk dapat Tuhan memakai kita menyelamatkan manusia yang belum bertobat yang ada di dunia ini. Kiranya pelajaran ini dapat menjadi berkat bagi kita semuanya, bagi pemirsa. Dan terima kasih kepada dua hamba Tuhan, Pendeta Del dan Pendeta Romi, yang sudah memberikan pelajaran kepada kita untuk minggu ini. Dan kita akan menutup pertemuan kita pada minggu ini, dan doa tutup akan disampaikan oleh Pendeta Romi. Silakan Pendeta. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, ya Allah kami bersyukur Engkau memilih kami. Sebagaimana Engkau telah memilih Abraham untuk satu misi penyelamatan. Biarlah segala sifat-sifat yang baik yang melekat dalam diri Abraham, kasih, keramah tamahan, dan suka berdoa, dan semua sifat-sifat yang baik lainnya menjadi bagian kami, sehingga ketika kami pergi, orang percaya akan apa yang kami sampaikan, karena mereka melihat bahwa Kristus hidup di dalam diri kami. Amin. Biarlah kuasa daripada Kristus oleh pertolongan Roh Kudus Tuhan memampukan kami menjadi berkat bagi dunia. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih pemirsa. Sampai bertemu lagi untuk pelajaran minggu yang akan datang. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih.